Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada perkuliahan kali ini untuk teknik akuisisi data. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai fundamental dari data sampling. Jadi nanti akan ada beberapa teman yang akan menjelaskan tentang fundamental data sampling. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Lukman. Pada Lukman dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah itu sampling, terus istilah-istilah apa aja yang ada di dalam sampling, kemudian kenapa sih kita harus melakukan sampling. Oke, pertama, sampling. Apa sih itu sampling? Sampling adalah proses pengambilan data dari sinyal analog menggunakan ADC. Oke. Kemudian ada beberapa istilah yang akan sering kita temui dalam sampling. Di antaranya yaitu periode dan juga frekuensi. Nah, periode itu apa? Periode adalah waktu yang kita tentukan sendiri untuk mengambil sampel. Oke, atau mengambil data dalam sebuah sinyal analog itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada frekuensi. Nah, frekuensi adalah berapa banyak data yang dapat kita ambil dalam satu periode. Nah, hubungan frekuensi dan periode dapat ditulis sebagai F sama dengan 1/T. Di mana F adalah frekuensi dan T adalah periode. Nah, kemudian dalam pengertian sampling tadi kita mendapatkan istilah adanya ADC atau analog to digital converter. ADC ini berfungsi untuk memproses pengambilan data tadi atau sampling tadi sehingga sinyal dari analog bisa dirubah menjadi digital. Nah, kemudian, kenapa sih kita harus melakukan sampling? Nah, bisa kita lihat bahwa sinyal analog itu adalah sinyal yang mengantarkan data berbentuk gelombang yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. Nah, terus biasanya atau harusnya sinyal analog itu akan berbentuk gelombang sinus. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, proses sampling itu kita lakukan pada waktu tertentu atau waktu yang sudah kita tentukan, di mana di sini ada dua variabel yaitu amplitudo, di mana amplitudo adalah tinggi rendahnya suatu gelombang, kemudian waktu ini variabel lainnya. Nah, terus di sini kita bisa lihat bahwa ada 1T, 2T, 3T dan 4T. Ini adalah waktunya. Nah, kemudian di manakah periode itu? Nah, periode ini kita tentuin sendiri. Kita mau ngambil datanya itu pada waktu keberapa? Apakah 10 milisecond atau 100 milisecond? Kita tentuin sendiri. Nah, terus di dalam periode tadi itu kita bisa melakukan sampling datanya. Jadi berapa banyak data yang ada di dalam satu periode itu akan kita lakukan sampling. Semakin banyak data yang ada di dalam sebuah periode atau semakin banyak data yang kita ambil dalam sebuah periode, maka akan semakin bagus data yang kita dapat. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman berikutnya. Terima kasih. Oke. Untuk penentuan selanjutnya, kapan sih sampling itu dilakukan? Jadi untuk melakukan sampling itu kita perlu menentukan kelima poin-poin ini. Yang pertama itu adalah objek, yang kedua data, tempat, target, dan biaya. Objek itu misalnya kita tentukan dulu, misalnya kita untuk melakukan sampling apa? Misalnya sampling sensor. Berarti kita harus menentukan sensornya. Misal sensor suhu. Kemudian data. Setelah kita menentukan sensor suhu, tentunya kita harus pengambilan data dari suhu tersebut. Misal suhu di kandang ayamnya kita tentukan 30 derajat. Berarti misal di kandang ayam pedaging tersebut misal suhunya di atas atau di bawah dari 30 derajat Celcius, itu ayamnya belum bisa diproduksi. Itu untuk data. Kemudian penyesuaian tempat. Karena pengambilan datanya tadi sensor suhu di kandang ayam, berarti tempatnya adalah kandang ayam. Bisa juga kita lakukan untuk pengukuran suhu di tempat-tempat lain. Misal untuk pengukuran suhu di ruangan ataupun pengukuran jarak antara dari depan mobil ke portal misalnya. Kemudian targetnya itu misalnya objek yang ingin diukur. Misal di suhu ruangan
apa sih yang diukur? Otomatis manusianya. Ketika di kandang ayam, apa sih yang diukur? Otomatis ayamnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah biaya. Ketika semua ini sudah terpenuhi, tentu adanya perkiraan biaya. Ketika estimasi biayanya sudah sesuai, maka teknik sampling bisa dilakukan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu who dalam sampling rate, atau siapa yang biasa menggunakan teknik sampling, yaitu engineering atau engineer yang bertujuan untuk mengambil data. Contohnya, misalnya data dari sensor ultrasonik, kemudian akan dikalibrasi, yang bertujuan untuk memastikan hasil pengukuran tersebut agar akurat dan konsisten terhadap instrumen lainnya. Untuk contoh dari sampling rate, yaitu sinyal analog, seperti kita lihat gambar di bawah ini. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nama saya Ilham Habibi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjawab di mana peletakan sampling itu. Sampling itu terbagi menjadi dua tahapan dan tujuan. Tujuan pengambilan sampling, yang pertama keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Yang kedua adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga biasa diwakili oleh sampling. Yang kedua tahapan pengambilan sampling, mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan metode teknik sampling yang tepat, melakukan pengambilan data sampling, menentukan kerangka dan semua peristiwa yang ada, melakukan teknik metode sampling yang tepat. Nah, ini frekuensi sampling. Sinyal yang berwarna hijau adalah salah satu sinyal analog titik. Kuning dari sampling sinyal berwarna hijau menunjukkan waktu sinyal analog itu didapat untuk menjadi sinyal digital. Di mana peletakan sensor sampling itu? Yang pertama sensor, lalu berjalan ke parameter digerak sensor, lalu digunakan sensor jarak dan penyesuaian tempat. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan sampling. Nah, yang pertama itu ada sampling rates. Nah, di sini sampling itu maksudnya pengambilan data itu dilakukan dalam per detik, lalu dalam satuan hertz. Dan selanjutnya itu ada source impedance. Nah, di sini kebanyakan sumber sinyal memiliki impedasi kurang dari 1,5 kHz. Dan selanjutnya ada sample and hold ADC, lalu seterusnya ada Nyquist teorema, dan seterusnya ada aliasing and Fourier transformasi. Oke, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan singkat dari teman-teman sekalian tentang hal-hal atau fundamental dari time sampling. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita rangkum bersama, bahwa sampling ini menjadi suatu hal yang penting dalam kita melakukan akuisisi data, terutama di instrumentasi. Jadi tadi sudah sampaikan ada periode, ada frekuensi, kemudian juga dijelaskan mengapa itu akuisisi data menjadi suatu hal yang sangat penting, karena kita harus tempatnya taruhnya di mana, targetnya siapa. Kemudian tadi juga dijelaskan di sini, tadi juga dijelaskan di sini beberapa hal, dan contoh-contohnya kalau kita melakukan sampling itu kita harus tahu sensornya yang akan kita pakai, parameternya, dan parameternya sebagai contoh adalah jarak. Ya kan, jarak itu sebagai parameter dengan menggunakan sensornya, maka kita harus menyesuaikan tempatnya. Contohnya sensor jarak pasti digunakan di udara, tidak mungkin digunakan dalam air. Kalau dalam air kita bisa menggunakan sensor ultrasonik tapi yang waterproof, alias yang bisa dikenal dengan nama echo sounder. Nah, kemudian juga dijelaskan di sini ada sinyal analog, data sampling dengan menjadi sinyal digital. Nanti teman-teman juga bisa melihat di materi yang saya berikan. Dan yang terakhir yang paling penting tadi disampaikan oleh saudara Saiful secara ringkas, bahwa dalam sampling itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada sampling rates-nya, seberapa cepat kita melakukan samplingnya, kemudian impedance-nya, source-nya, apakah ada impedansi yang akan berpengaruh dalam hal melakukan samplingnya. ADC-nya salah satu contohnya adalah sampling and hold ADC yang biasa digunakan di microcontroller.
Lalu di sini ADC itu kan analog to digital converter. Jadi bagaimana kita mengubah nilai analog ke digitalnya. Jadi cycle-cycle-nya, step by step-nya itu akan menjadi penting dan itu yang akan menjadi pembeda. Pembedanya untuk apa? Akurasi dan presisinya. Dan perlu teman-teman sadari bahwa di sini ada namanya Nyquist teorema. Kata kuncinya adalah kita harus mengambil sinyal minimal setengah dari frekuensinya. Jadi kita harus lebih cepat daripada sinyalnya. Agar apa? Agar kita bisa dapat polanya. Sebagai contoh nanti di atas ini ada sinyalnya, minimal kita dapat tengah, puncak, lembah, tengah lagi dan sebagainya. Ini minimalnya. Tapi kalau misalnya kita salah dalam men-set samplingnya, maka akan terjadi namanya aliasing. Aliasing adalah kita membuat sebuah sinyal yang kemudian sinyal digital ini ternyata tidak pas dengan sinyal analognya. Nah, itu yang terjadi aliasing. Nanti bisa teman-teman belajar lebih lanjut. Yang kita bisa tahunya dari mana? Kita bisa melihat nanti menggunakan namanya Fourier transform. Jadi sekarang inilah materi-materinya untuk fundamental time sampling. Bagi teman-teman yang belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh teman-teman yang tadi presentasi. Demikian presentasi atau perkuliahan hari ini. Tetap saya sampaikan kepada teman-teman, patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.